welcome back to my English learning video. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple itu sederhana, past itu lampau sudah atau sudah berlalu, tense itu kalimat. Jadi simple past tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi di waktu lampau atau yang sudah terjadi sebelumnya. Baik, yang pertama sebelum kita masuk ke simple past tense, kita ulas kembali verbs atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Ya, jadi dalam bahasa Inggris verb itu atau kata kerjanya, kata kerja ya, bentuknya ada 3, verb 1, verb 2, dan verb 3. Walaupun bentuknya berbeda, tapi artinya sama ya sebenarnya. Nah, di sini juga ada yang berbentuk regular verbs, ada yang irregular verbs ya. Ada kata kerja regular dan irregular. Kalau yang regular verbs, bentuk kata kerja kedua dan ketiganya diakhiri dengan ed atau ditambah ed. Misalkan verb satunya play, verb 2-nya played, verb 3-nya played. Travel, traveled, traveled. Visit, visited, visited. Watch, watched, watched. Nah, itu. Jadi kalau regular verbs, bentuk verb 2 dan 3-nya ditambahkan ed ya di belakangnya. Kemudian kalau yang irregular verbs, berarti ini kata kerja yang tidak beraturan. Jadi bentuk verb 2 3-nya tidak beraturan ya, tidak diakhiri dengan ed ya di belakangnya. Misalkan verb satunya buy, membeli, bentuk verb 2 3-nya bought ya, membeli. Kemudian see, verb 2 3-nya saw, verb 3-nya seen ya. See, saw, seen. Give, memberi, verb 2-nya gave, verb 3-nya given. Make, verb 2-nya made, verb 3-nya made. Have, verb 2-nya had, verb 3-nya had. Feel, verb 1-nya, verb 2-nya felt, verb 3-nya felt. Jadi irregular verb kata kerjanya tidak beraturan ya bentuknya ya. Irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan dalam bahasa Inggris jumlahnya sekitar 100-an lebih ya barangkali ya. Nah, jadi kalau kalian mau menghafal bentuk kata kerja, yang dihafalkan adalah yang irregular verbs-nya atau kata kerja yang tidak beraturan ya. Nah, kalau kalian mencari kata kerja bentuk kedua dan ketiga dari kata kerja, kamu bisa mencarinya di irregular verbs ya, di kata kerja yang tidak beraturan. Kalau di irregular verb ternyata tidak ada kata kerja itu, jadi itu masuknya adalah kata kerja beraturan, tinggal ditambah ed di belakangnya. Jadi kalau mau mencari kata kerja bentuk kedua dan ketiga ya, kamu tinggal cari kata itu di irregular verb, di daftar irregular verb ya, daftar kata kerja yang tidak beraturan. Kalau di situ tidak ada di irregular verb, berarti itu maksudnya kata kerja beraturan, tinggal ditambahkan ed di belakangnya untuk verb 2 dan verb 3-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini formula of simple past tense ya. Pola dari atau pattern dari simple past tense. Yang pertama dulu, verbal sentence adalah yaitu verbal sentence kalimat yang ada kata kerjanya di dalamnya ya. Di sini saya bagi 3, ada kalimat positif, negatif, dan pertanyaan gitu ya. Kita lihat yang pertama untuk verbal sentence ya. Kalimat positif, subjek polanya diikuti verb. Jadi kalau kalimat simple past tense untuk menunjukkan hal yang sudah berlalu itu menggunakan verb 2 ya, verb 2, kemudian baru diikuti objek. Untuk kalimat negatifnya did not ya. Jadi pokoknya kalau sudah ada did berarti itu kembali ke verb 1 ya. Ada didnya berarti kembali ke verb 1. Seperti kalimat negatif itu subject did not, kemudian diikuti verb 1 dan kemudian diikuti objek. Untuk pertanyaan juga sama, did diikuti subjek baru kemudian diikuti verb 1 baru objek gitu ya. Jadi kalau ada did kembali ke verb 1. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kalimat positifnya I studied English last week. I studied English last week ya. Studied ini verb 2 ya. Jadi saya belajar bahasa Inggris minggu lalu. Sudah berlalu itu ya. I studied English last week. Kemudian kalimat negatifnya misalkan
I did not study English last week ya. Saya tidak belajar bahasa Inggris minggu lalu. Nah, ini kalimat negatif. I did not. Nah, berarti study-nya kembali ke verb 1. Kata kerja study-nya kembali ke verb 1. Di study. I did not study, bukan I did not studied ya gitu ya. Kemudian kalimat pertanyaannya, did-nya di depan ya, di awal kalimat. Did I study English last week? Apakah saya belajar bahasa Inggris minggu lalu? Nah, ini jadi kalimat pertanyaan. Nah, study-nya di sini menggunakan verb 1 ya untuk kalimat tanya. Itu untuk verbal sentence ya, untuk kalimat yang ada kata kerjanya. Kemudian untuk nominal sentences atau kalimat simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja atau tidak diikuti verbs di dalamnya. Kita lihat polanya yang pertama yang kalimat positif, subject diikuti was atau were, kemudian diikuti noun, adjektif atau adverb. Noun itu kata benda, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan. Jadi subjek atau pelaku kemudian diikuti to be ya. To be-nya simple past tense adalah was atau were. Was atau were. Was itu kalau subjeknya I, he, she, it. Kalau were kalau jamak. You, we, they gitu menggunakan were ya, tergantung subjeknya. Jadi ini sebagai to be simple past tense atau to be untuk kejadian sudah berlalu ya. Subjek diikuti to be-nya was atau were, kemudian setelah itu tidak diikuti kata kerja gitu ya. Kemudian untuk negatif polanya subjek, kemudian diikuti to be, kemudian diikuti not, kemudian diikuti noun atau adjektif atau adverb ya. Bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Kalimat tanyanya, untuk kalimat tanya to be-nya di depan, kemudian diikuti subjek, setelah itu diikuti noun, adjektif atau adverb. Kita lihat contohnya. You were happy last night. You were happy last night. Kamu happy ya. You were happy. Kamu bahagia tadi malam. Nah, happy ini bukan kata kerja, jadi harus diawali dengan apa? To be ya, sebelum adjektif itu. You were happy. You were happy last night. Karena happy bukan kata kerja, ini maksudnya adjektif happy ya, kata happy. Untuk negatifnya, you were not happy last night. Kamu tidak bahagia tadi malam. Kalau pertanyaannya berarti to be-nya di depan. Were you happy last night? Ya, apakah kamu bahagia tadi malam? Ya. Were you happy last night? Itu contoh formula of simple past tense ya. Nah, berikutnya adalah the following are adverb of times indicating simple past tense ya. Ini adalah keterangan waktu yang menunjukkan simple past tense. Misalkan yesterday ya, kemarin. Kemudian last week misalkan, last night gitu ya, minggu lalu. Last Sunday gitu boleh, last year boleh ya. Kemudian ago ya, 2 days ago biasanya ya, 2 days ago, 3 days ago, long time ago gitu ya, 2 hari yang lalu gitu ya. Atau in 2015. Itu adalah beberapa contoh adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan simple past tense atau kejadian yang sudah berlalu. Okay, that's all for learning video of today. Hopefully it is useful for you. Thanks for watching.